Oke YouTube, ketemu lagi dengan aku Adamarna. Welcome back to my channel. Oke, jadi di video kali ini aku mau sharing-sharing ke kalian, buat kalian yang mungkin masih pemula banget di YouTube, dan buat kalian juga yang belum tahu YouTube Studio itu apa. Dan di sini kalian akan aku jelasin dan kita sharing-sharing, sama-sama sharing lah tentang YouTube Studio ini. Nah, jadi di aplikasi YouTube itu kita cuma bisa ngupload video dan ngasih judul video, tapi kita nggak bisa ngasih tag video yang udah kita upload dari YouTube-nya. Jadi di sini peran YouTube Studio itu apa? Jadi di sini YouTube Studio itu kayak analisis gitu loh, kayak analisis video-video dan channel kita gitu. Dan di dalam YouTube Studio itu kita bisa ngasih tag atau ganti thumbnail atau ngasih deskripsi, ganti deskripsi. Nah, pokoknya banyak banget fitur-fitur YouTube Studio ini kalau kita bandingkan dari YouTube aslinya. Nah, jadi di video kali ini aku mau sharing ke kalian bagaimana cara buka YouTube Studio itu dari HP. Oke, gimana kalau aku jelasinnya itu pakai layar screen recorder biar kalian itu bisa lebih mudah dalam mempraktekannya. Nah, tapi sebelum aku mulai videonya, aku meminta tolong ke kalian, buat kalian yang lagi nonton video ini dan buat kalian juga yang belum subscribe channel ini, moga sekarang juga kalian bisa subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya. Dan oke, langsung aja kita ke cek ibret. Oke, jadi kita udah di layar HP-nya. So, buat kalian yang belum punya aplikasi YouTube Studio atau yang belum tahu tentang YouTube Studio itu apa, kalian bisa simak video ini sampai ntar akhir ya. Nah, di sini kita harus download yang namanya YouTube Studio, maupun yang di web atau yang di aplikasi HP itu fiturnya hampir sama, tapi akan lebih komplitan lagi kalau yang di webnya. Dan di sini aku mau nunjukin dulu yang simple dulu di aplikasi Androidnya. Di sini kita langsung search yang namanya YouTube Studio ya. Nah, di sini kita Di sini kita udah sampai di tempat instalan YouTube Studio-nya. Karena di sini aku udah install, jadi aku nggak perlu install lagi. Dan di sini ada tulisan update ya. Fungsi update ini agar aplikasi YouTube Studio kita dan aku ini, agar aplikasi YouTube Studioku ini lebih update lagi. Karena di sini udah cukup, maksudnya nggak perlu diupdate, itu masih bisa buat ngoperasiin. Di sini aku nggak update dulu ya. Dan di sini oke, langsung aja kita buka aplikasi YouTube Studio-nya. Kalau kalian udah yang download, kalian langsung buka aja. Dan di sini kita buka ya. Nah, kayak gini ya tampilannya. Dan di sini ada di kotak ini ada analisis channel YouTube kita. Dan di sini kita bisa klik lainnya, lihat lainnya. Nah, di sini ada ringkasan penemuan, menonton, konten atau apa. Nah, di sini ringkasan itu cuma ringkasan traffic video YouTube kita itu ditonton ditonton berapa kali, waktunya tonton itu berapa menit, dan durasi rata-rata tontonnya itu berapa menit, dan subscribernya itu nambah atau nurun, atau waktu nonton dari subscribernya itu berapa, terus suka vs tidak suka itu berapa, terus ada video teratas ya, kayak gitu untuk ringkasan. Dan di sini penemuan, kalian bisa baca atau analisis. Di sini ada penemuan video kita itu trafiknya itu dari mana, halaman channel atau YouTube penelusuran atau eksternal atau fitur jelajah atau lainnya. Dan di sini sumber eksternal teratas di sini ada di peringkat Facebook ya, karena aku sering share video aku ini ke Facebook. Nah, dan di sini istilah penelusuran YouTube itu video kita itu ditemukan oleh orang lain. Bagaimana cara menemukannya gitu loh. Orang lain itu ngeklik atau nge-share atau nge-search kata kunci apa sih yang bisa dia itu nonton video kita. Jadi di sini kita bisa lihat kata kunci yang sering dicari orang lain itu vlog pertama. Terus ada kostur, konten YouTube untuk pemula, laju bikin master untuk YouTube, download musik copyright, cara upload video ke YouTube di Android, konten yang cocok untuk pemula, cara buat ID card, dan cara download background no copyright, konten menarik untuk YouTuber pemula. Nah, itu keyword-keyword yang digunakan oleh orang lain untuk mencari video-video, dan video aku ini alhamdulillah kecantol ya untuk ditonton dia gitu loh, untuk ditonton penonton gitu loh. Dan di sini kita kembali ya. Di sini ada penonton. Kepencet. Di sini ada penonton, dan di sini kita bisa analisis gender, usia, negara teratas atau subtitle CC teratas. Dan di sini gendernya itu belum belum muncul analisisnya ya, karena masih sedikit banget.
banget yang nonton gitu, yang nonton video aku. Dan di sini usia, data demografik tidak cukup untuk menampilkan laporan ini. Jadi di sini datanya itu masih sedikit banget, dan di sini usianya itu belum bisa ditampilkan gitu loh. Dan di sini negara teratas, di sini yang sering nonton video aku itu negara Indonesia. Dan di sini subtitle itu aku belum ngasih subtitle dah. Dan di sini subtitle itu tanpa subtitle ya. Di sini kita bisa baca tanpa subtitle. Dan di sini konten interaktif, kita geser lagi. Dan di sini konten interaktif itu kalau kita bikin ID card dan belum tahu ID card itu apa, kalian bisa tonton video aku sebelumnya. Di sini kalau kita pasang ID card dan ID cardnya itu ditonton oleh orang lain, nah nanti akan analisisnya itu akan masuk ke sini. Nah kayak gini. Dan di playlist, di sini kalau ada orang yang nonton playlist kita itu analisisnya itu akan masuk ke sini ya. Oke, mungkin kayak gitu dulu analisisnya di bagian analisis. Dan di sini ada daftar-daftar video yang pernah kita upload, dan di sini kita bisa lihat lainnya. Kita bisa lihat ya. Nah ini video-video yang pernah aku upload ya, yang udah aku upload. Dan kalian bisa lihat di sini ada baris-baris kayak gini yang aku barisin kayak gini. Ada angka-angka 11, 10, 16, 11, 20, 13, 19, 18 dan seterusnya. Itu artinya berapa kali video kita itu ditonton oleh orang lain. Dan di sini di kolom kedua, di kolom kedua ini ada gambar kayak pesan kayak gitu ya. Jadi di ini itu cuma komentar gitu loh, komentar orang yang ngomentarin video kita. Dan di sini ada gambar jempol kayak gini. Ini fungsinya itu menjelaskan YouTube kita itu, video kita itu yang like berapa aja gitu loh. Dan bisa kita misalkan kalau kita itu mau ngedit atau ngasih thumbnail atau ngasih tag ke video-video yang pernah kita upload. Di sini misalkan aku contohkan yang ini ya. Dan di sini tungguin aja. Nah, di sini kita bisa klik pensil kayak gini. Sebelumnya kita bisa baca dulu analisisnya. Peringkat menurut jumlah penayangan itu 3 dari 10 video. Penayangannya standar 11 dan durasi tonton rata-rata itu 1 menit 14 detik dan waktu tonton menit itu cuma 14. Di sini masih sedikit banget ya. Dan di sini langsung aja kita buka pengaturannya. Dan di sini kita di sini kita bisa ngedit judul, terus kita bisa ngedit judul, terus deskripsi, terus public, maksudnya kemana aja video kita bisa ditonton, siapa aja. Di sini ada seputar YouTube, dan di sini itu seputar YouTube ini adalah playlist ya. Dan di sini ada tag ya, di sini ada tag. Terus di setelan lanjutan itu kita bisa menemui yang namanya kategori video atau channel kita, terus lisensi dan hak kepemilikan. Dan di sini ada penonton itu anak-anak atau orang dewasa, dan di sini ada pembatasan usia, dan di sini ada perizinan komentar, terus ada pengguna dapat melihat rating untuk video ini atau opsi distribusi. Dan kalian bisa juga hapus dari YouTube, hapus video yang kalian ingin edit ini dari YouTube ya. Nah, mungkin kayak gitu aja. Terus di sini bisa kita lihat juga di titik kolom 3 ini, yang di titik strip di 3 di kiri pojok atas ini, kalian bisa klik ya. Di sini kita bisa lihat-lihat, ada dashboard, ada video, ada playlist, ada komentar, ada analisis. Di sini misalnya kita pilih playlist. Di sini aku udah aku bikin yang namanya playlist ya. Ini masih 2 doang, dan di sini aku bikin seputar YouTube dan vlog ya. Dan karena aku bikin kayak gitu karena konten aku insya Allah cuma bahasnya kayak gitu doang, tema pembahasannya seputar YouTube atau vlog doang gitu. Dan di sini bisa kita klik lagi komentar. Nah, di sini isinya komentar-komentar orang ke video kita. Dan kita klik lagi, di sini ada analisis. Bisa kita lihat analisis itu kayak tadi baru yang aku udah jelasin di awal tadi ya. Analisis itu kayak gini nih. Nah, yang ini nih, yang analisis yang ini. Ini kan di dashboard ya, di beranda istilahnya. Nah, sama aja kayak yang barusan yang ini nih, yang ini sama aja ya, kayak yang ini nih, yang di sini, sama aja.
Nah, mungkin segitu dulu penjelasan aku tentang YouTube Studio. Kalian juga bisa akses di web ya. So buat kalian yang belum tahu tentang YouTube Studio itu apa, kalian bisa share atau tanya-tanyain ke aku. Terus apalah yang sembarang kalian bisa tanyain ke aku. Dan mungkin segitu dulu yang bisa aku sampaikan. Kalian terima kasih banget buat kalian yang udah mau lihat video ini sampai akhir, bahkan sampai kapanpun menjadi pelanggan setia. So terima kasih banget. Mendingan langsung aja yuk kita ke layar aslinya aja, cekibret. Oke, mungkin segitu dulu tutorial di video kali ini. So buat kalian yang mau tanya-tanya tentang apapun, kalian bisa chat aku di kolom komentar, bahkan ke akun sosmed pun gak masalah. So buat kalian yang merasa video ini bermanfaat, kalian bisa like dan share video ini ke teman-teman kalian, ke saudara-saudara kalian, bahkan ke akun sosial media kalian. Kalian bebas. Dan terima kasih buat kalian yang udah mau dukung channel ini untuk terus berkembang. Dan jangan lupa juga tetap dukung channel ini untuk terus berkembang. So mungkin segitu dulu yang aku bisa sampaikan. Nama aku Adam Arnab. See you in the next video.